Sebenarnya saya itu belum tidur. Waduh. Bukan ngurus ini ya? Dari kemarin itu saya sibuk terus. Malam juga banyak orang yang mengadu kepada saya. Jamu Pak, Gitu, ya. Jam 2 saya mendapatkan laporan anak buah saya anggota Linmas yang lagi menjaga alat berat ini di sini katanya terjadi. Assalamualaikum Mbak Raya, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Kang Jack Jarkasi dalam kegiatan update normalisasi yang ada di Jawa Barat. Pada hari ini di Sabtu pagi tanggal 29 November ya kalau tidak salah tahun 2025, saya ingin mengupdate situasi terbaru yang ada di Wadas teman-teman. Nah, bersama Lurah Jujun nanti kita akan melanjutkan pembongkaran bangunan liar kabarnya ya hari ini, karena nih di belakang Pator dari provinsi sudah siap kembali untuk melanjutkan pembongkaran bangunan. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah, nggak ngopi. Nggak semangatnya hari ini ya? Ya, siap. Nah, ngapain lagi kita hari ini? Belum tahu ini. Belum tahu, masih Ya, nunggu belum instruksinya. ada perintah. Oke, semangat Kang, atur nuhun. Ya. Wah, ini ada lagi tuh. Biasanya itu dia apa? Bis restu itu. Bis itu. Pas itu ada bis dan turun 7 bis. Terus langsung menyerang. Kurang nempo. Di situ bisnya Bis perlu Persija. Sekarang masih ada yang dirawat paling. Ada yang dirawat. Di ini. Saha nu dirawat? Oh budakna. Budak kategori. Anu jaga saha nu budang? Jaga. Sajeng sadei. Satu lagi. Namanya siapa? Nasir. Pak Asir kena juga, apa yang kena? Ya, ini kena ini. Bibir. Oh dipukul. Waduh. Pakai botol itu. Oh iya. Botol masuk ke depan. Jadi tawuran malam itu kayak Yang nyerang itu dari The Jack atau dari Viking? pokoknya dari itu bis itu yang bis yang 7 bis itu. Itu bisnya dari mana? The Jack Mania atau The Ya, Viking? enggak lihat sih. Oh, Ya, pasti biasanya ada spanduknya Pak itu. Iya. Warna biru apa warna oranye gitu Pak? Mobilnya bisnya itu merah kayaknya. Oranye ya, lebih ke oranye. Oh intinya ada bentrok gitu ya Pak ya? Bentrok ya. Jadi salah sasaran namanya. Merah. Oh, Manchester United kayaknya. Enggak, bukan. Jangan. Di baju ya. Kena sasaran. Nah, itu dua sepak bola ya. Kenapa waktu itu nggak nyalain alat berat Pak? Weng gitu. Wah, beda lagi. Ya kebanyakan soalnya itu ya ini orangnya Karena ya, bis Pak, sampai Surawan ya, penuh. Udah berapa malam jaga alat beratnya Pak? Hah? Udah berapa malam? Malam. Harus malam ini aja ya? Malam kayak judul lagu dong. Kamu jangan nyalahin Oke, kita lihat. Ini tanggal Eskavatornya tuh langsung bergerak ya. Itu juga dengan mobil truk parkirnya, mobil truk pengangkutnya tuh sudah bergerak maju ke depan. Oke, tuh ada Lurah Jujun juga, yuk mari coba kita tanya-tanya kepada Pak Lurah. Oke teman-teman, ikutin aja terus bagi kalian yang ingin menyaksikan videonya. Semoga videonya bisa memberi manfaat bagi kalian semua yang sudah menyaksikan. Dan saya doakan selalu juga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya dimanapun kalian berada. Sana ya. Yang di bawah harus semua. yang di bawah itu, Pak. Iya. Itu tuh yang kelihatan dari sini tuh. Pas bundaran itu ya? Semua itu tanah Jasa Marga. Yang Tempat bundaran ya? parkir itu kan Jasa Marga. Bongkar Tempat, ya bukan dibongkar, kita membongkar tanah Jasa Marganya. Itu kan masih ada warung-warung. Ya, nggak? itu. Yang Tuh. pas bundaran kan Bukannya Pak Kades. apa kalau nggak dibongkar, tanahnya ada timbul kecemburuan sosial. Nah itu yang bahaya. Ya, intinya tanah Jasa Marga itu harus kosong. Nah, itu karena itu ntar kan mau disesuaikan untuk drainase air, ya, untuk penghijauan. Kalau masih dia berdiri ya susah. Itu. Satpol PP turun hari ini lagi, Pak ya? Datang. Oh iya. Wah iya, Satpol PP udah mulai datang pemirsa. Tuh ya, Mantap ya Pak Kades. akan ada pembongkaran nih. Harus. Iya. Sebenarnya saya itu belum tidur. Waduh. Bukan ngurus ini ya? Yang Dari ini ya? kemarin itu saya sibuk terus. Malam juga banyak orang yang mengadu kepada saya. Jamu Pak, Ya. Jam 2 saya mendapatkan laporan anak buah saya anggota Linmas yang lagi menjaga alat berat ini di sini katanya terjadi tawuran. Iya. Sampai tadi masuk rumah sakit. Itu.
sampai jam 3:30 saya baru pulang ke rumah. Ngurusin ini. Korban masih ada 2 lagi. Matanya masih merah, Pak. Hah? Kades, matanya masih merah. Tetap, Kurang tidur. Iya, gitu. Belum tidur. Nah, tetap harus jaga saya kesehatan, malam Pak. itu ya langsung saya laporkan. Ar- Mas, saya ada kekecewaan, ya. Tadi saya tanya ke rumah sakit bahwa yang Badru, kamu balik ke mana mah? Jadi begini, saya ada kekecewaan ke pihak rumah sakit itu. Jadi harusnya gini, kita harus kedepankan pelayanan dulu. Betul. Ya. Kalau ketika ada korban, ya mau siapa yang namanya manusia itu celaka atau lagi sakit, udah Harus lakukan tindakan dulu lah, harus gitu ya, Pak tindakan Kades ya. itu ya. Iya. Jangan sampai nunggu siapa yang bertanggung jawab. Makanya saya juga malam sedih. Gitu. Kok ini masih dibiarkan? Katanya dengan alasan siapa yang mau tanggung jawab. Makanya saya malam-malam juga ya, walaupun jam 2 malam saya datang. Gitu. Makanya saya berikan jaminan, udah kalau nggak ada yang bayar saya tanggung jawab. Tapi alhamdulillah langsung ditindak. Iya. Terus masalah BPJS ini perlu diklarifikasi ya harusnya. Iya, iya. Ya harus diperbaiki. Kan saya tanya malam itu, Bu, ini bisa nggak di cover oleh BPJS? Kan BPJS itu dibayar oleh negara, ya nggak? Dan sekarang ini kan banyak programnya itu dari pemerintah, kebijakan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, gitu. Terus juga ada BPJS. Saya tanya, Bu, ini bisa nggak di cover oleh BPJS? Ya, tadi jawabannya, kalau masalah kriminal itu tidak bisa di cover oleh BPJS. Nah itu yang saya sesalkan. Sedangkan orang yang sakit itu kan tidak tahu posisinya di mana maupun di mana, ya nggak? Harusnya kalau untuk keadilan ya udah semua cover, jangan ada dipilah-pilah. Itu yang saya kecewa. Di Ya. rumah sakit mana? Siapa sih orang yang pengen cilaka gitu enggak? Siapa sih orang yang pengen sakit gitu? Betul. Kalau masih dipilah-pilah, itu saya kekecewaan. Rumah sakit Ya. ini yang masalah. Saya udah jelaskan malam itu. Loh Bu, ini anggota Hansip. Iya. Lima saya lagi jaga alat yang negara. Gitu. Alat berat dari Provinsi Jawa Barat yang lagi melaksanakan tugas ya pembersihan, pembongkaran bangli yang ada di Kerawang Barat. Gitu. Ini jangan dilihat hansipnya, yang dilihat ini yang dijaga itu barang siapa? Barang negara. Iya nggak? Betul. Itu kan pengabdian, benar nggak? Hah? Bapak-bapak juga tahu siapa sih hansip yang bayar, ya nggak? Hah? Itu, iya. Nah saya di situ agak kecewa. Saya sih nggak jadi permasalahan kemarin debat gitu sama dia. Itu karena apa? Ya tadi saya mohon ini harus diklarifikasi supaya masyarakat itu ada kejelasan, ya nggak? Kalau sekarang masih pilah-pilah, orang sekarat biarkan, ya nggak? Nah itu harusnya nggak boleh. Itu, Pak. Iya, nah, harus sesuai dengan pelayanannya. Visinya ada pelayan masyarakat, ya nggak? Nah itu aja kembalikan dulu. Jangan melihat, oh ini si kaya, ini si miskin, apa, jangan. Kalau untuk kesehatan udah samakan rata pelayanannya, ya nggak? Betul. Dan ujung-ujungnya nggak ada yang gratis, dibayar, ada yang di-cover oleh negara, ya nggak? Nah itu saya kecewa. Pak, Ya. maaf, rumah sakit apa Pak? Rosella ini belakang. Iya, karena kan kejadian malam itu di sini, katanya ya. Itu lewat katanya. Nah, lihat anak-anak turun, ya itu lagi jaga di sini. Nah, yang satu dipukul sama botol, yang namanya Badru, yang satu Asir, makanya tadi agak nangis juga, dia kepukul. Itu, nah itu yang saya sesalkan. Itu. Ramai juga sih saya lihat. Iya, makanya ini mohon, ya ini semua pihak itu harus berperan. Iya. Ya, apalagi Pak Gubernur ini sudah memberikan himbauan bahwa anak-anak ya, anak-anak remaja itu tidak boleh keluar jam 9 malam, itu harus sudah masuk rumah. Itu himbauan yang baik. Jelas-jelas Hah? masih anak remaja Pak ya. Nah, masih anak remaja, ada yang 17 tahun, ada yang 14 tahun. Untungnya bukan warga saya, warga Kelari, Kecamatan Kelari. Makanya kemarin tuh saya kesulitannya ya udah ada Babinsa Koba koordinasi dengan Kadesnya. bukan kecamatan ke Polsek lah. Itu. Tapi tadi saya tanya, ini dari pihak keluarga kayaknya belum tahu. Nah itu kan kasihan juga, ya nggak? Nah sampai saat ini pihak keluarga kan belum tahu, belum datang.
Coba kalau dia nggak diobatin seperti apa nasibnya? Iya. Nah itu. Nah, saya jangan nunggu-nunggu ya. Gitu. Saya sebenarnya kejadian itu bukan 1 kali 2 kali, emang dari dulu seperti itu. Ya. Udah nggak usah Kalau diulang. ada uangnya cepat, gitu. Itu manusia ya sifatnya. Gitu. Kalau nggak ada uangnya ya gini aja. Udah. Beda dengan saya. Ya karena saya punya beban, punya tanggung jawab terhadap negara, saya digaji oleh negara, ya tetap semangat. Walaupun Oke, dihujat, di apa ya itu hal yang biasa gitu. Ada cerita-cerita Ya, uang Pak Ades ya? kalau bicara capek ya tadi semua capek orang itu. Tapi saya mah berpikirnya bagaimana umur saya udah tua ya, supaya apa? Saya punya ilmu, punya pemikiran, punya tenaga bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Udah gak ada yang lain. Mantap. Itu. Ya, Mantap. ya tadi intinya saya ini coba ya diperbaiki lagi kinerja tentang kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat ya. Itu. Saya bukannya itu, ini fakta ya. Semua yang saya ucapkan saya masih sesuai dengan itu. Saya langsung konfirmasi kepada pihak rumah sakitnya, ada di TikTok saya beritanya. Itu kan jawaban mereka. Saya tidak mengada-ngada gitu ya. Itu. Intinya semua keselamatan manusia itu, apalagi ini untuk kesehatan, ya cobalah kita jangan berpikiran mana si kaya, mana si miskin. Betul. Ya, kita harus berpikiran, loh kita menyelamatkan nasib manusia, ya nggak? Nyawa manusia itu dulu, iya. Itu. Dasar kemanusiaan. Iya, tindakan dulu, gitu yang saya harapkan. Kalau sudah ada tindakan kan, ntar kalau orangnya udah sadar, ya, udah mulai mendingan apa, kan bisa kita bicarakan. Ya nggak? Di situ kan ntar kalau dia nggak ada keluarganya, kan tinggal menghubungi pihak pemerintahan desa. Pihak pemerintahan desa tinggal koordinasi dengan kecamatan, dengan kabupaten atau sampai gubernur. Gitu. Kenapa malam saya itu langsung laporan ke Pak Gubernur? Karena anggota saya ini lagi jaga alat berat dari Provinsi Jawa Barat. Wajar saya melaporkan ke sana, ya nggak? Nyampe sana Pak, udah lapor ke KDM. Apa ya? Udah. Oh udah. Gitu. Ah, Insya mantap, Allah. mantap. Ya semua. Insya Allah beres Pak Lurah. Mantap Pak Ades. Hidup Semangat terus. Iya, jadi Oke. saya tadi Hidup harapan saya Kades semua, Jujun. kita Indonesia ini untuk membantu masyarakat itu, ya mari kita sama-sama benahi. Ya enggak? Betul. Saya tidak bisa menyalahkan seseorang. Intinya yuk kita sama-sama apa sih Kang kekurangan itu kita perbaiki. Ya, itu aja. Oke, Sip. terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Sehat selalu. Wah, itu pemirsa, Satpol PP juga sudah mulai baris tuh, sudah mulai kumpul, akan melanjutkan pembongkaran bangunan liar sepertinya. Tuh, ya, udah mantep tuh. Hah? Waduh, lihat, mantap udah ya, siap semuanya ya. Siap siaga di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2025. Nah, kita akan lanjut melakukan pembongkaran. Teman-teman YouTuber juga tuh sudah kumpul tadi. Kan sudah kumpul, kita udah ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda sambil nunggu kedatangan Pak Lurah yang langsung memimpin kembali instruksinya ya. Belum dapat informasi. Oh. Sampai dulu karena Oke. belum dibuka ini. Ini dulu ya informasi yang bisa saya update untuk kalian semua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Lembur diurus, kota ditata bersama KDM Jawa Barat. Istimewa.